Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian. Kita bertemu lagi di dalam mata kuliah kebijakan fiskal dan moneter pada sesi kedua. Kesempatan ini kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter. Baik, kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pemerataan distribusi, dan keseimbangan neraca pembayaran. Berikut ini berbagai instrumen yang umumnya digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter oleh Bank Sentral. Yang pertama adalah operasi di pasar terbuka. Instrumen kebijakan moneter ini lebih sering disebut dengan kebijakan pasar terbuka ataupun open market operation. Kebijakan ini ditempuh oleh Bank Indonesia agar bisa memperjualbelikan berbagai surat berharga seperti halnya sertifikat Bank Indonesia atau SPI. Jika kebijakan ini memang tidak terjadi, maka Bank Sentral akan mengurangi jumlah uang yang beredar di lingkungan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena sertifikat Bank Indonesia sudah mampu dibeli oleh masyarakat luas. Jika Bank Sentral sudah memutuskan untuk membeli surat berharga tersebut, maka Bank Sentral akan meningkatkan jumlah uang di dalam peredaran masyarakat. Bank Sentral akan melakukan hal tersebut untuk menambah jumlah uang yang mampu dimiliki oleh masyarakat. Bank Sentral bisa membuat keputusan atau menjual surat berharga tergantung pada keperluan negara. OPT atau operasional pasar terbuka ini, operasi pasar terbuka, dilakukan oleh Bank Indonesia melalui dua cara, yaitu melalui penjualan SPI dan intervensi rupiah atau intervensi mata uang. OPT rupiah dibagi menjadi dua, yaitu OPT absorpsi ini artinya menyerap, ya, penyerapan, dan OPT injeksi ini artinya penyuntikan atau penambahan. Dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas di sistem perbankan, bank komersial maupun syariah. OPT dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan bank dan atau pihak lain untuk operasinya. Nah, kemudian operasi moneter atau OM secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. OPT dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, baik untuk memperbesar maupun memperkecil jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank Indonesia menggunakan OPT untuk mengatur likuiditas pasar dan pengaruhnya terhadap suku bunga. Pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah
dilakukan melalui absorpsi likuiditas dan atau injeksi likuiditas. OPT dilakukan untuk mencapai target suku bunga pasar uang, yaitu pasar uang antar bank atau disebut dengan PUAB, overnight, sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan intervensi dan atau transaksi falas, yaitu valuta asing, falas lainnya di pasar valuta asing untuk menjaga nilai tukar agar sejalan dengan nilai tukar fundamental. Nilai tukar fundamental adalah nilai tukar yang sudah ditetapkan di dalam APBN sebagai asumsi-asumsi APBN. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki jadwal operasi pasar terbuka yang dapat diakses oleh publik. Jadwal ini menunjukkan tanggal dan jenis operasi pasar terbuka yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Melalui operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dapat mengatur likuiditas pasar dengan mempengaruhi jumlah uang beredar yang pada gilirannya akan berdampak pada suku bunga di pasar uang. Dengan demikian, operasi pasar terbuka menjadi salah satu alat yang efektif dalam kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Dalam menjalankan operasi pasar terbuka, Bank Indonesia juga mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bank Indonesia secara teratur mengumumkan hasil operasi pasar terbuka, baik melalui laporan resmi maupun melalui berbagai kanal informasi yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat dan pelaku pasar tentang keputusan dan tindakan Bank Indonesia dalam mengatur likuiditas pasar dan suku bunga. Operasi pasar terbuka juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi dan keuangan di Indonesia. Melalui pengaturan likuiditas pasar, Bank Indonesia dapat memengaruhi tingkat suku bunga yang berdampak pada kredit, investasi, dan aktivitas ekonomi secara umum. Selain itu, operasi pasar terbuka juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan menjaga nilai tukar mata uang. Kesimpulannya, operasi pasar terbuka merupakan alat kebijakan moneter yang penting digunakan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia untuk mengatur likuiditas pasar dan pengaruhnya terhadap suku bunga. Melalui operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat dan pelaku pasar. Dengan demikian, operasi pasar terbuka menjadi salah satu instrumen efektif dalam kebijakan moneter Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Kemudian instrumen kebijakan moneter yang kedua yaitu menyesuaikan tingkat suku bunga diskonto. Instrumen kebijakan moneter ini lebih banyak disebut dengan discount rate. Bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, mempunyai wewenang agar bisa meningkatkan ataupun menurunkan tingkat bunga bank.
Jika Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan harga suku bunga, maka mereka akan mengurangi jumlah uang dalam peredaran. Logikanya adalah bunga bank dinaikkan, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dibanding untuk kegiatan di luar simpanan. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan atau menabung uangnya di bank. Mereka akan berpikir bahwa mereka bisa memperoleh lebih banyak uang di bank dengan adanya suku bunga yang tinggi. Sedangkan jika bank sedang menurunkan suku bunganya, maka masyarakat tidak akan tertarik untuk menyimpan atau menabung uangnya di bank. Mereka akan lebih tertarik untuk menyimpan uang secara cash sendiri daripada menyimpannya di bank. Policy rate atau suku bunga kebijakan adalah suku bunga utama yang ditetapkan oleh bank sentral dan diumumkan secara umum kepada publik. Ini biasanya adalah suku bunga di mana bank sentral bersedia meminjamkan uang kepada bank-bank komersial. Oleh karena itu, suku bunga acuan secara langsung mempengaruhi suku bunga pinjaman bank-bank komersial. Istilah ini sering juga disebut dengan suku bunga acuan atau suku bunga dasar, base rate. Suku bunga kebijakan adalah kunci dan alternatif lain dari alat kebijakan moneter selain cadangan wajib dan operasi pasar terbuka. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan antara suku bunga kebijakan dan suku bunga pinjaman bank. Suku bunga kebijakan mirip dengan suku bunga pinjaman bank. Keduanya mencerminkan tingkat biaya peminjam uang atau tingkat biaya meminjam uang. Perbedaan keduanya ada pada siapa yang menjadi debitur. Debitur adalah peminjam. Dalam suku bunga pinjaman bank, bank bertindak sebagai kreditor. Kreditor adalah pemberi pinjaman. Dan debiturnya dapat perorangan, perusahaan non-bank, atau bank lain. Sedangkan untuk suku bunga acuan, bank sentral bertindak sebagai kreditor. Dan bank komersial adalah debitur. Bank sentral membebankan tingkat bunga, dikenal sebagai tingkat diskonto, untuk pinjaman jangka pendek, biasanya pinjaman semalam atau disebut dengan overnight. Kemudian sebagai instrumen kebijakan moneter, bank sentral menggunakan suku bunga acuan sebagai alat kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi pasar. Sebagai alat moneter, perubahan suku bunga atau suku bunga acuan dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Efek dari perubahan suku bunga terhadap perekonomian dapat mengambil berbagai saluran. Tidak hanya melalui perubahan konsumsi dan investasi, tetapi juga melalui harga aset, ekspektasi agen ekonomi, dan nilai tukar. Masing-masing saluran ini mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Namun untuk meningkat atau untuk meringkas, kami hanya membahas transmisi melalui perubahan konsumsi dan investasi. Jadi yang dimaksud dengan agregat adalah nilai total secara nasional.
Kemudian bagaimana penurunan suku bunga bank atau suku bunga acuan terhadap kondisi moneter. Ketika ekonomi lesu, Bank Sentral akan menurunkan suku bunga acuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini disebut kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan sentral ini selama pertumbuhan ekonomi lemah dan bertujuan untuk menghindari resesi. Bank Sentral mengharapkan bahwa bank-bank komersial akan mengikuti penurunan dengan menurunkan suku bunga pinjaman mereka. Ketika suku bunga turun, biaya pinjaman lebih murah. Penurunan suku bunga pinjaman merangsang rumah tangga untuk mengkonsumsi lebih banyak. Demikian juga, bisnis juga menjadi lebih percaya diri untuk berinvestasi dalam barang modal. Hasilnya, permintaan agregat dalam perekonomian naik dan merangsang aktivitas produksi untuk tumbuh lebih kuat. Meningkatnya permintaan barang dan jasa merangsang produsen untuk meningkatkan produksi. Ketika permintaan menguat, bisnis mulai merekrut pekerja dan menaikkan harga jual untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi. Akibatnya, aktivitas ekonomi tumbuh, pengangguran turun, dan inflasi mulai bergerak naik. Kemudian kita bicarakan dampak kenaikan suku bunga acuan. Sebaliknya, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga untuk meningkatkan biaya pinjaman. Kita menyebut kenaikan suku bunga acuan ini sebagai kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini biasanya dilakukan ketika tekanan inflasi begitu tinggi. Kebijakan kenaikan suku bunga acuan adalah sebagai langkah untuk menghindari gelembung dalam perekonomian, atau biasa kita sebut dengan overheated. Tujuan dari kebijakan moneter konstruktif adalah untuk mengurangi tekanan inflasi yang tinggi. Suku bunga acuan yang lebih tinggi membuat pinjaman menjadi lebih mahal. Semakin tinggi tingkat kebijakan, semakin tinggi penalti yang harus dibayarkan bank kepada bank sentral jika mereka kekurangan likuiditas. Situasi ini akan membuat mereka lebih konservatif dalam memberikan pinjaman, mengurangi jumlah uang beredar. Lebih konservatif artinya lebih berhati-hati. Karena pinjaman ke bank sentral lebih mahal, bank komersial kemudian menaikkan suku bunga yang mereka bebankan kepada debitur atau kepada peminjam. Dengan menaikkan suku bunga, biaya pinjaman meningkat, menyebabkan rumah tangga menabung lebih banyak dan menghabiskan lebih sedikit uang untuk konsumsi. Konsumsi rumah tangga yang semakin lesu memaksa produsen untuk merasionalisasikan produksinya atau meninjau kembali kebijakan produksinya di masing-masing perusahaan. Ketika kelesuan rumah tangga bertahan, bisnis akan memangkas produksinya. Dan ini mengarah pada kontraksi ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi berkontraksi, inflasi menjadi lebih moderat, dan pengangguran meningkat. Ini adalah konsekuensi dari pengetatan atau kenaikan suku bunga. Kemudian instrumen yang ketiga dalam kebijakan moneter adalah menyesuaikan giro wajib minimum atau GWM, giro wajib minimum.
Instrumen kebijakan ini atau instrumen kebijakan moneter ini lebih banyak dikenal dengan sebutan cash ratio ataupun reserve requirement. Sama seperti sebelumnya, Bank Sentral memiliki kewenangan untuk meningkatkan cadangan kas atau menurunkannya. Bila Bank Sentral lebih memilih untuk meningkatkan cadangan kas, maka mereka akan mengurangi peredaran uang di pasar atau di masyarakat umum. Hal ini ditempuh untuk mencegah dan juga mengatasi inflasi. Bank umum pun harus menahan uang yang lebih banyak sebagai cadangannya, sehingga uang tunai akan dikurangi jumlahnya. Sedangkan jika Bank Sentral memilih untuk menurunkan cadangan kasnya, maka mereka akan menambah peredaran uang. Hal ini dilakukan guna mengatasi deflasi. Deflasi ini adalah kebalikan dari inflasi. Kalau inflasi adalah menurunnya nilai uang atau naiknya harga-harga, maka kalau deflasi adalah meningkatnya nilai uang atau turunnya harga-harga. Bank umum diharuskan untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi ke masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar akan semakin banyak. Ini tetap semua mengacu pada hukum permintaan dan penawaran yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Di dalam giro wajib minimum, kita mengenal ada beberapa istilah giro wajib. Ya, yang pertama adalah giro wajib minimum primer. GMW primer merupakan alat untuk ekspansi atau menambah likuiditas bank apabila diturunkan. Sebaliknya, untuk mengerem penyaluran kredit perbankan apabila dinaikkan atau mengurangi likuiditas bank. Kebijakan GWM ditunjukkan untuk mempengaruhi likuiditas sehingga dapat mempengaruhi suku bunga maupun kapasitas penyaluran kredit bank. Berikutnya adalah giro wajib minimum sekunder. GWM sekunder adalah cadangan minimal dalam bentuk rupiah yang wajib dipelihara oleh bank berupa surat berharga, seperti sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia, dan surat berharga negara atau SBN. Besaran GWM sekunder ditetapkan dalam rasio dana pihak ketiga. Rasio dana pihak ketiga adalah membandingkan antara dana pihak ketiga dibanding dengan cadangan bank yang bersangkutan. Kebijakan GWM sekunder ditujukan untuk mempengaruhi cadangan likuiditas bank sekaligus pendalaman sektor keuangan. Apabila dinaikkan, tujuannya adalah untuk mengurangi kapasitas kredit bank. Sebaliknya, jika diturunkan, tujuannya untuk menambah kapasitas kredit bank. Yang ketiga adalah giro wajib minimum loan to funding ratio atau LFR. GWM berdasarkan rasio kredit terhadap seluruh penghimpunan dana bank atau LFR adalah simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di Bank Sentral atau Bank Indonesia sebesar presentasi tertentu yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi LFR bank dan LFR target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tujuan dari GWM LFR ini untuk mendorong penyaluran kredit bank terhadap atau penyaluran kredit bank tetap berada dalam rentang yang ditentukan.
agar mendorong intermediasi sehingga pertumbuhan ekonomi terpacu, tetapi tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Itu adalah kebijakan instrumen moneter yang ketiga, yaitu tentang giro wajib minimum. Sekarang instrumen yang keempat, yaitu kredit selektif. Instrumen kebijakan moneter kredit selektif lebih sering disebut dengan istilah selective credit control. Bank sentral mempunyai kewenangan agar bisa mengatur pinjaman mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak diprioritaskan. Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kepemilikan dan juga penggunaan suatu kredit. Setidaknya ada dua jenis kredit yang harus kita ketahui, yaitu kredit longgar dan kredit ketat. Kredit ketat adalah suatu kebijakan yang dipilih oleh pihak bank sentral agar bisa mengatasi inflasi dengan mengurangi jumlah peredaran uang yang beredar di masyarakat. Sehingga memperoleh pinjaman di bank pun akan menjadi lebih sulit, karena ada banyak syarat yang dipersulit. Setiap masyarakat dan pebisnis harus berusaha lebih keras untuk bisa mengajukan pinjaman. Sedangkan kredit longgar adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral agar bisa mengatasi deflasi dengan menambah peredaran uang yang beredar di masyarakat. Setiap masyarakat akan diberikan kemudahan untuk memperoleh kredit. Hal ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat. Kemudian pengertian kredit selektif. Perlu diketahui bahwa pengertian kredit adalah meminjamkan uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. Sedangkan kebijakan kredit selektif adalah cara yang ditempuh bank sentral untuk mengatur sektor dan jumlah kredit yang boleh disalurkan oleh bank-bank umum. Ya, bank-bank umum ini seperti BRI, BNI, BTN, Mandiri, BCA, CIMB, dan lain-lain. Dengan memperhatikan kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada nasabahnya. Nasabah bank, ya. Sekarang tujuan kredit selektif. Tujuan umum kredit selektif tidak bisa lepas dari 4 tujuan kebijakan moneter yang ditulis pada materi kuliah sebelumnya. Itu di materi pengantar, ya, kita pernah membahas. Yaitu menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan perbaikan neraca pembayaran. Namun dapat pula dikatakan bahwa kredit selektif punya tujuan khusus untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara mengatur syarat-syarat penyaluran kredit bagi nasabah yang akan meminjam uang. Dampak daripada kredit selektif. Apabila bank sentral mengumumkan pembaruan syarat-syarat bagi nasabah yang akan melakukan kredit, maka bank-bank umum akan mematuhi aturan baru tersebut. Sehingga bila ada nasabah yang meminjam uang, maka harus mematuhi syarat baru yang telah ditentukan tersebut. Nasabah yang mengajukan peminjaman akan dicek apakah sudah memenuhi syarat-syarat tersebut atau belum. Biasanya ada 5 kriteria yang sering digunakan oleh perbankan, biasa disebut dengan 5C, yaitu terdiri dari karakter, kolateral, capital, capacity, and condition of economy. Karakter adalah
perilaku pribadi dari debitur. Ya, karakternya adalah misalnya dia karakternya baik, komitmen atau tidak. Apabila meminjam, dia berusaha untuk menyelesaikan atau malah karakternya lebih suka ngemplang pinjaman. Nah, ini adalah penilaian untuk nasabah atau untuk debitur. Kemudian kolateral ini terkait dengan jaminan. Ya, jaminan ini adalah jaminan sesuai yang disyaratkan oleh bank. Biasanya berupa aktiva tetap ataupun jaminan-jaminan lain yang bisa mengcover nilai kredit. Yang dimaksud dengan kapital adalah modal. Ya, jadi kapital di sini modal tidak hanya masalah modal dalam bentuk uang atau dalam bentuk aset, tetapi juga bisa modal dalam bentuk pengetahuan atau keahlian dari debitur. Misalnya debitur itu adalah pengusaha perkebunan. Apakah dia juga mempunyai capital learning atau pengetahuan yang cukup, modal pengetahuan, modal keilmuan untuk mengelola usahanya? Itu adalah capital. Kemudian capacity adalah kapasitas. Artinya capacity ini bisa kita nilai dari misalnya neraca ataupun laporan keuangan para debitur. Apabila kapasitasnya baru mencapai putaran modal atau putaran bisnisnya misalnya adalah 1 miliar, maka tidak akan mungkin kita berikan pinjaman lebih dari 1 miliar. Itu adalah capacity. And condition of economy. Condition of economy ini adalah kondisi ekonomi secara makro atau secara umum yang sedang terjadi di dalam masyarakat ataupun di dalam negara. Itu tadi adalah penjelasan mengenai 5C. Tidak semua orang yang mengajukan peminjaman disetujui karena ada syarat-syarat yang seringkali tidak terpenuhi. Bila nasabah tidak dapat memenuhi syarat peminjaman atau tetap mendapatkan pinjaman namun jumlahnya tidak sebanyak yang diajukan, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak akan bertambah banyak. Namun bila nasabah dapat memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan, maka berdampak bertambahnya jumlah uang beredar di masyarakat. Kemudian kita bicarakan mengenai cara kerja kredit selektif. Jika kredit selektif tujuannya untuk mengurangi jumlah uang beredar, maka cara kerjanya yaitu Bank Indonesia memperketat syarat-syarat pengajuan kredit dengan mengurangi sektor-sektor yang boleh diberikan kredit dan mengurangi jumlah uang yang boleh disalurkan kepada nasabah. Kemudian diberitahukan kepada bank-bank umum sehingga tiap bank harus mengikuti aturan baru tersebut. Ya, sektor-sektor ini yang dimaksud adalah sektor-sektor usaha. Ya, seperti perkebunan, perdagangan, pertambangan atau yang lain. Ada kalanya sektor-sektor tertentu itu dalam kondisi yang cukup beresiko atau resikonya tinggi. Ya, misalnya untuk pertambangan, ya, dan lain-lain. Karena itu terkait dengan kebijakan makro pemerintah maupun kondisi internasional bagi pengusaha atau para pembisnis yang melakukan transaksi ekspor-impor. Bila ada nasabah bank yang mengajukan peminjaman uang, maka bank akan mengecek apakah syarat-syarat baru tadi telah dipenuhi oleh nasabah tersebut. Karena jumlah sektor dan jumlah uang yang boleh disalurkan untuk kredit dikurangi, maka akan banyak nasabah yang tidak dapat memenuhi syarat baru tersebut. Sehingga bank tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk kredit. Akibatnya, uang yang beredar di masyarakat tidak akan bertambah. Lain halnya jika tujuannya untuk menambah jumlah uang beredar, maka
Cara kerja kredit selektif adalah sebagai berikut. Bank Indonesia melonggarkan syarat-syarat pengajuan kredit dengan menambah sektor-sektor yang boleh diberikan kredit dan menambah jumlah uang yang boleh disalurkan kepada nasabah. Kemudian diberitahukan kepada bank-bank umum sehingga tiap bank harus mengikuti aturan baru tersebut. Bila ada nasabah bank yang mengajukan peminjaman uang, maka bank akan mengecek apakah syarat-syarat baru tadi telah dipenuhi oleh nasabah tersebut. Karena jumlah sektor dan jumlah uang yang boleh disalurkan untuk kredit bertambah atau lebih banyak, maka akan banyak nasabah yang dapat memenuhi syarat baru tersebut. Sehingga bank akan mengeluarkan banyak uang untuk kredit. Akibatnya, uang yang beredar di masyarakat bertambah lebih banyak. Instrumen kebijakan moneter yang kelima adalah pembujukan moral. Ini istilahnya agak aneh ya, karena pembujukan moral ini adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu moral suasion atau moral suasion ya, atau pembujukan moral adalah suatu instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan melakukan rapat pertemuan dengan berbagai pimpinan bank umum. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan berbagai langkah yang harus ditempuh oleh bank umum agar sejalan dengan bank sentral. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena bank umum diharuskan mengikuti berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral. Bila bank umum tidak bersedia mengikuti peraturan dari bank sentral, maka bank sentral memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lebih lanjut kepada bank umum. Nah, kemudian instrumen yang keenam atau instrumen yang terakhir adalah mengenai instrumen kebijakan moneter lainnya. Jadi instrumen kebijakan yang tidak termasuk di dalam 5 kebijakan sebelumnya. Selain beberapa instrumen langsung seperti yang sudah kita jelaskan di atas, ada juga beberapa instrumen langsung lainnya yang dulu pernah digunakan oleh Indonesia untuk mengendalikan peredaran uang beredar di masyarakat. Berbagai instrumen kebijakan moneter tersebut adalah diantaranya sebagai berikut, yaitu pengguntingan uang atau disebut dengan centering. Instrumen langsung ini dilakukan untuk mengurangi peredaran uang beredar di masyarakat. Instrumen kebijakan moneter ini pernah digunakan oleh Indonesia di tahun 50, ya kita semua belum lahir, yang kala itu dikenal dengan sebutan Gunting Sarifuddin. Kenapa disebut Gunting Sarifuddin? Karena saat itu Perdana Menterinya, dulu Indonesia menganut demokrasi parlementer ya tahun-tahun itu, sehingga bentuknya adalah selain ada Presiden Soekarno, ada Perdana Menteri yaitu Perdana Menteri Sarifuddin Prawiranegara. Nah, pada saat kebijakan centering atau pemotongan uang itu dilakukan, Perdana Menterinya adalah Pak Sarifuddin, sehingga istilah itu disebut atau dikenal dengan istilah Gunting Sarifuddin. Dengan adanya pengguntingan uang, maka nilai pecahan uang yang terkena peraturan tersebut akan mengalami penurunan nilai mata uang dengan persentase tertentu. Sedangkan sisanya akan diganti dengan surat berharga milik pemerintah berjangka panjang. Jadi misalnya kita saat terjadi centering punya uang 1 juta. Kemudian centering 50% atau dipotong jadi 2 misalnya. Nanti uang kita yang 1 juta itu nilainya menjadi 500.000. Sedangkan yang 500.000 sisanya
diberikan dalam bentuk surat berharga milik pemerintah berjangka panjang atau obligasi pemerintah jangka panjang. Dengan adanya instrumen kebijakan moneter ini, maka peredaran uang langsung berkurang sebesar persentase yang diganti dengan surat berharga negara. Yaitu kebijakan centering ini cukup beresiko ya untuk saat-saat sekarang karena bisa mengguncangkan sistem perekonomian kita. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah centering, yang kedua adalah pembersihan uang atau monetary purge. Instrumen ini terlihat serupa dengan centering, tetapi tidak sama dengan instrumen kebijakan moneter pengguntingan uang tersebut. Dengan adanya pembersihan uang, maka nilai uang akan diturunkan dengan persentase tertentu tanpa adanya penggantian pada nilai yang sudah diturunkan tersebut. Jadi bedanya kalau di dalam centering jumlah yang dipotong oleh pemerintah akan diganti dengan surat berharga pemerintah jangka panjang, misalnya obligasi pemerintah dan sebagainya. Kalau dalam kebijakan pembersihan uang atau monetary purge ini, sisanya itu tidak diganti oleh pemerintah. Penurunan nilai mata uang ini beragam. Di Indonesia tepatnya pada tahun 59, penurunannya adalah sebesar 10%. Sedangkan di tahun 46 pernah menurun menjadi 3%. Jadi ini sempat juga dilaksanakan pada tahun-tahun pra-kemerdekaan ya, awal-awal setelah merdeka itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya sangat ekstrim. Itu pembersihan uang. Di sini tahun 59 penurunannya adalah sebesar 10%. Jadi misalnya kita punya 1 juta, dibersihkan tinggal menjadi 900.000. Sedangkan tahun 46 pernah menurun menjadi 3%. Artinya dari nilai uang itu dipotong sebesar 97% menjadi tinggal 3%. Misalnya kita punya uang 1 juta, ya, maka sisanya adalah tinggal 30.000. Nah ini juga kalau diterapkan saat ini bisa terjadi kegoncangan, baik kegoncangan ekonomi maupun kegoncangan politik. Kemudian instrumen kebijakan moneter yang di luar kebijakan moneter yang umum, ini yang ketiga adalah penetapan uang muka impor. Kebijakan ini berlaku untuk para importir yang melakukan kegiatan transaksi pembelian dari luar negeri atau impor. Dengan adanya kebijakan ini, maka para importir memiliki kewajiban untuk membayar sebesar persentase tertentu sebagai uang muka untuk membeli valuta asing yang mereka butuhkan untuk melakukan kegiatan impor barang yang memang mereka butuhkan dari luar negeri. Artinya misalnya kita rencana mau impor dari Eropa barang-barang produksi ya, senilai misalnya 1 juta US dollar. Maka pemerintah menetapkan adanya uang muka impor. Sambil menunggu proses impor jalan, kita harus setor kepada pemerintah sebesar persentase tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Ya misalnya 10%. Maka dari nilai 1 juta US dollar yang akan kita pakai untuk impor, paling tidak 100.000 US dollar harus disetorkan kepada Bank Sentral sebagai uang muka impor. Nah, karena mereka harus menyerahkan uang muka terlebih dahulu, maka uang beredar bisa dikendalikan dari sisi impor oleh Bank Sentral dengan adanya instrumen kebijakan moneter ini dengan menetapkan persentase uang muka yang harus dibayar oleh pihak importir. Itu adalah ada 3 instrumen yang di luar instrumen yang sudah dijelaskan, tadi 5. Ini yang biasa diterapkan oleh pemerintah secara teori. Namun sekali lagi bahwa kebijakan moneter ini akan sangat bergantung dengan kondisi dan situasi saat kebijakan akan dikeluarkan.
baik situasi mikro maupun situasi makroekonomi. Jangan sampai instrumen kebijakan moneter ini justru akan menambah situasi moneter menjadi tidak terkendali. Maka dalam hal ini Bank Sentral harus benar-benar berhati-hati dalam mengeluarkan instrumen kebijakan moneter. Saya kira itu teman-teman, pada kesempatan ini apa yang kita bahas dari instrumen kebijakan moneter. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan maupun ditanyakan, silakan ditulis pada kolom komentar di channel ini. Nanti kita akan bisa diskusikan baik melalui WA Group maupun melalui tatap muka. Pada pertemuan ke depan nanti kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan fiskal. Baik teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat kepada teman-teman dan juga kepada orang lain yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan komen. Komentar di kolom komentar ini bisa sebagai bukti kehadiran kuliah. Dan juga bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel ini untuk bisa lebih berkembang. Kita akan bertemu lagi pada kuliah berikutnya. Terima kasih.